Ya Tuhan, ketika kami berkata, I'm trust in you. Aku percaya kepadamu Tuhan. Kiranya ini bukan sekedar ucapan kosong belaka. Tetapi sungguh-sungguh kami tahu siapakah sesungguhnya Allah yang kami percaya. Sehingga kami boleh berkata, aku teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Aku mampu memberikan diri kami kepadamu tanpa rasa takut. Dan kiranya melalui firman yang kami renungkan hari ini, kami diingatkan kembali siapa kami sesungguhnya dan untuk apa Tuhan menempatkan kami di dalam dunia ini. Sehingga ketika segala pergumulan terjadi, ketika segala hal yang tidak seperti yang kami kehendaki, kami boleh tetap tinggal diam di dalam Engkau. Kami teguh di dalam Engkau. Karena Engkau Allah kami yang sejati. Allah yang tak pernah gagal. Allah yang selalu bersama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan. Berkata-katalah. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Siapkan hati umat-Mu menjadi tanah yang subur untuk menerima segala firman yang akan ditaburkan. Dalam Kristus Yesus. Hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk listener sekalian. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Ya, ini memang waktu tanggung repot ya ngomongnya ya, pagi menjelang siang. Rekan-rekan, tidak terasa sudah ada di penghujung bulan September. Ya. Ini minggu terakhir di bulan September, minggu keempat. Adakah yang tahu sepanjang 1 bulan ini kita sedang bicara apa ya? Rekan-rekan, sesungguhnya rangkaian khotbah yang ada baik di KU1, KU2 maupun KU3, ada satu rangkaian dalam 1 bulan ini kita berbicara tentang identitas. Ya. Apakah saya bisa dibantu? Ya. Clicker saya nggak jalan nih, sebentar. Ya, sorry. Ya. Bulan ini kita berbicara tentang true identity, identitas yang sejati. Saya sengaja memilih gambar ini, seringkali gambar yang ditunjukkan itu kucing tapi ngelihatnya singa. Ya. Tapi ini kebalik, ya. Singa melihat dirinya kucing. Orang-orang di luar sana seringkali bersikap seperti kucing tetapi melihat dirinya seperti singa. Optimis. Ya. Wah, merasa hebat. Padahal sebenarnya dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi sebaliknya kita orang Kristen seringkali kebalik. Ya. Kita harusnya seekor singa tetapi kita melihat diri kita kecil seperti seekor kucing. Karena itu kita perlu merefleksikan kembali melalui firman Tuhan. Ya. Apakah identitas kita yang sesungguhnya? Maka di minggu pertama, tanggal 7 September, ya, penginjil Romi Immanuel mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu adalah pertempuran identitas. Dunia ingin mengalihkan kita dari identitas kita yang sesungguhnya, dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kehidupan ini adalah pertempuran identitas. Dan kemudian di minggu yang kedua, 14 September, Pendeta Johan Juandi mengingatkan kepada kita sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan sejak di dalam kandungan kita pun Tuhan sudah menciptakan kita begitu luar biasa. Namun ciptaan Allah yang luar biasa itu rusak oleh karena dosa.
Dan oleh karena itulah di minggu yang ketiga kita diingatkan kembali dari Roma 12 ayat 2. Kita harus selalu memperbaharui pikiran kita. Itulah yang Penatua Hendrikus ingatkan kepada kita. Pikiran kita selalu harus diperbaharui. Dan hari ini, lifter sekalian, kita akan berpikir bagaimana setelah kita memahami identitas kita yang sesungguhnya, ya, bagaimana kita bisa stand firm in Christ, berdiri teguh di dalam Kristus. Bagian yang akan kita renungkan hari ini dari 1 Petrus pasalnya yang ke-9, ayat yang mungkin tidak asing bagi sebagian kita. Bolehkah kita berdiri dan membacakannya bersama-sama? Lifter sekalian, saya mengundang kita berdiri bersama-sama mengucapkan akan ayat ini. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Silakan duduk lifter sekalian. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lifter sekalian, ini adalah Viktor Franklin. Dia adalah seorang psikiater berkebangsaan Yahudi yang berasal dari Austria. Dia adalah salah satu penyintas, ya, atau survival dari Holocaust atau penyiksaan yang dilakukan oleh Hitler kepada orang-orang Yahudi. Dia menulis sebuah buku berjudul Man's Searching for Meaning, mengisahkan kisah kehidupannya, ya, berada di dalam kamp konsentrasi daripada Jerman. Dia menceritakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di kamp konsentrasi, penyiksaan yang mereka alami, kerja paksa, kelaparan, ya, kesehatan yang terganggu karena kelaparan itu. Begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Namun bagi Viktor Frankl, ya, penderitaan yang paling mengganggu atau paling berat, ya, adalah ketika mereka tidak dipanggil dengan nama, ya, tetapi mereka dipanggil dengan tato, ya, nomor yang ditato di lengan. Ya. Buat orang Inggris berkata William Shakespeare, ya, apalah arti sebuah nama. Tetapi bagi orang Yahudi nama itu penting, ya, karena nama itu mencerminkan siapakah orang yang memiliki nama itu. Dan orang Jerman, ya, sengaja melakukan itu. Berusaha menghilangkan, menghapus identitas mereka dengan menyebut mereka dengan nomor bukan dengan nama. Dan kemudian Viktor Frankl, ya, yang berhasil lolos dari Holocaust itu, dia menyimpulkan bahwa mereka yang dapat bertahan adalah mereka yang memegang teguh identitas dan makna hidup mereka. Oleh karena itu dia berkata, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Mereka atau orang yang tahu mengapa ia hidup, ia bisa bertahan menghadapi semua situasi. Di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang berat, seseorang dapat bertahan karena dia tahu mengapa dia harus hidup. Keadaan serupa dialami oleh jemaat yang menerima surat 1 Petrus. Mereka adalah orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil,
Itu ada Betania, ada Galatia, ada Pontus, ada Kapadokia. Asia kecil sekarang dikenal sebagai Turki, lifter sekalian. Mereka adalah komunitas kecil orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat non-Kristen, bahkan non-Yahudi. Ya. Dan karena iman mereka sering ditolak, mereka dihina, bahkan mereka mengalami penganiayaan. Dan dalam kondisi yang demikian, orang-orang Kristen di Asia kecil ini, mereka merasa tidak berharga, bahkan bisa-bisa mereka merasa kehilangan arah. Oleh karena itulah Rasul Petrus melalui surat yang dia tuliskan ini meneguhkan mereka agar mereka dapat tetap berdiri di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, penganiayaan yang mereka hadapi. Kita pada zaman ini, lifter sekalian, mungkin tidak menghadapi penganiayaan secara fisik, tetapi bukankah kita tidak pernah terlepas dari segala pergumulan? Namun, jika kita berdiri teguh di dalam Kristus, karena kita tahu siapa kita dan untuk apa kita hidup, kita bisa bertahan. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus? Melalui bagian yang kita renungkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, hal yang pertama kita dapat berdiri teguh di dalam Kristus karena kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Di ayat ke-9 bagian A di situ dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang terpilih ini merupakan identitas baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sesuatu kebetulan, tetapi Allah sendiri yang memilih kita. Seperti halnya Allah memilih Abraham supaya keturunannya menjadi umat pilihannya. Israel adalah umat pilihan Allah secara fisik dan kita adalah umat pilihan Allah secara rohani. Bangsa yang terpilih ada identitas dan bukan kebetulan. Imamat yang rajani, maknanya adalah kita adalah imam yang dapat langsung datang kepada Allah. Bangsa Israel dulu ketika ingin menghadap Allah, mereka harus meminta imam untuk mewakili mereka. Tetapi karena Kristus telah mati buat kita, tabir yang maha kudus itu telah terbelah. Artinya apa? Kita dapat langsung datang kepada Dia. Ketika kita berdoa, kita tidak perlu memanggil lagi imam, kita tidak perlu memanggil lagi saya sebagai hamba Tuhan. Repot mungkin ya, mau doa makan aja suruh saya datang. Jangan-jangan jatah saudara saya makan. Ya. Tetapi ketika kita mau berdoa, kita bisa langsung menyampaikannya kepada Allah. Dan di dalam nama Yesus, doa itu kita bisa sampaikan. Dan tidak hanya kita sebagai imamat, tetapi imamat yang rajani. Artinya kita adalah anak-anak raja. Orang-orang yang mendapatkan kehormatan di dalam Tuhan. Bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam Dia. Namun demikian ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak raja. Kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Maknanya adalah kita dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan bagi Allah. Orang kudus, bangsa yang kudus bukan berarti kita suci, kita tidak berdosa. Tetapi lebih daripada itu, kita telah dipisahkan dari yang lain. Itulah makna kita adalah bangsa yang kudus. Dan di sini dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah. Sepenuhnya kita milik Allah dan bukan milik dunia. Inilah identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa berdiri teguh di dalam Dia. Dan ketika kesulitan terjadi, pergumulan yang terjadi, kita boleh bertahan karena kita tahu siapa kita.
Ini adalah pendeta Richard bacanya agak sulit ya, Wurmbrand. Beliau adalah seorang pendeta dari Rumania. Pada masa hidupnya, Rumania dikuasai oleh rezim komunis. Dan kita tahu rezim komunis tidak suka dengan hal-hal yang berbau keagamaan. Dan salah satunya gereja Tuhan di Rumania pada saat itu dianiaya. Terlebih lagi pendeta Richard Wurmbrand tidak mau tunduk kepada otoritas rezim komunis pada waktu itu. Dan oleh karena itu dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dipenjara selama 14 tahun. Di dalam penjara dia mengalami siksaan baik fisik, psikologi, ya. Semua kisah hidup yang dia alami ada di dalam buku yang diterbitkan oleh Voice of Martyrs. Namun di dalam penderitaan yang dia alami, di dalam penyiksaan yang dia rasakan secara fisik, pendeta Richard Wurmbrand berkata, mereka dapat mengambil tubuhku, tetapi tidak identitasku di dalam Kristus. Dia tahu siapa dirinya, sehingga dia dapat bertahan di tengah-tengah penyiksaan yang luar biasa. Dia tahu dia adalah bangsa yang terpilih. Dia imamat yang rajani. Dia bangsa yang kudus. Dia adalah umat kepunyaan Allah. Dan oleh karena itu dia dapat bertahan di tengah-tengah penganiayaan yang dia alami. Dia teguh di dalam imannya kepada Kristus karena dia tahu identitasnya. Pertanyaannya, lifter sekalian, bagaimana dengan kita? Adakah kita teguh di dalam iman kita di dalam Kristus? Siapakah yang menentukan identitas kita? Duniakah atau Kristus? Bagi kita hari ini mungkin kita tidak mengalami penganiayaan secara fisik, tetapi bukankah tekanan sosial itu kita rasakan? Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak mendukung kita di dalam kehidupan kita. Ada ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita, kompetisi, entah studi, entah di pekerjaan. Ada standar dunia tentang kesuksesan. Apakah itu semua menyebabkan kita lupa dengan identitas kita? Apakah identitas kita ditentukan dengan apa yang disampaikan oleh dunia? Bahwa identitas kita ditentukan dengan hasil usaha kita atau apa yang kita miliki? Ataukah identitas kita ditentukan oleh Kristus yang telah menebus kita? Saat kita ingat siapa diri kita, sesungguhnya kita bisa berdiri teguh di dalam Dia di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Mungkin saat ini usaha kita sedang tidak berhasil, usaha kita sedang sulit, kondisi rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi ingatlah kita sudah kepunyaan Kristus. Dan ketika kita ingat kita milik Kristus, harusnya kita bisa bertahan di dalam Dia. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus, ialah kita berdiri teguh di dalam Dia karena kita tahu tujuan hidup kita. Dengan jelas kita tahu apa tujuan hidup kita. Di bagian B ayat ini mengatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada kata supaya di sana, lifter sekalian. Kata supaya di sini menunjukkan sebuah tujuan atau hasil yang diharapkan. Jadi identitas kita bukan sekedar kita memiliki tujuan akhir, tetapi Tuhan memiliki maksud yang lebih besar bagi setiap kita. Dan yang menarik bahwa kata
supaya hapos dalam bahasa aslinya memiliki penekanan bukan tujuan manusia tetapi tujuan ilahi. Bukan satu kebetulan tetapi satu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Artinya bahwa ketika Tuhan memberikan identitas baru kepada kita, bukan hanya kita merasakan akan kenyamanan pribadi, kehormatan pribadi, tetapi yang lebih penting adalah kita melaksanakan apa yang menjadi misi Allah di dalam kehidupan kita. Karena itulah Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tujuan Allah, ada misi Allah, ada pekerjaan baik yang Allah titipkan kepada setiap kita. Menjadi pertanyaan, apa itu misi Allah? Apa itu pekerjaan baik yang Allah titipkan kepada kita? Pada bagian ini dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Memberitakan artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada sesuatu yang kita tidak simpan sendiri tetapi kita bagikan kepada orang lain. Inilah maknanya untuk bersaksi. Pertanyaannya, apa yang kita saksikan? Di sini dikatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa itu perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Apakah mujizat yang Allah lakukan? Apakah ketika Anda tidak punya uang tiba-tiba Anda dapat cuan besar? Anda sakit kemudian Anda mengalami kesembuhan. Apakah itu perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan maksudkan? Di ayat berikutnya dikatakan, yang memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah perbuatan Allah yang besar. Allah yang memanggil kita, yang mengambil kita dari kegelapan, membawa kepada Kristus, kepada terangnya yang ajaib. Sebuah penebusan yang Kristus lakukan. Allah yang bertahta di surga datang ke dunia. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Demi apa? Demi menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Supaya kita yang harusnya menanggung dosa-dosa kita. Kita mendapatkan pembebasan di dalam Dia. Dan itulah karya terbesar dari Allah. Itu lebih besar daripada kesembuhan yang engkau alami. Itu lebih besar dari cuan yang kita dapatkan ketika kita berusaha. Karena itu adalah sifatnya kekal. Sementara cuan itu mungkin sementara. Dan kesembuhan itu hanya di dunia ini dan kemudian kita menjadi tua dan mati. Karya Kristus di atas kayu salib menyelamatkan kita. Itu adalah karya terbesar. Karena itu sifatnya kekal. Adakah kita mau mempertukarkan itu dengan hal-hal yang sementara di dunia ini? Dan itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Edmund Chan, ya, seseorang yang kita kenal di dalam pemuritan, berkata, Allah menebus kita dengan tujuan untuk mentransformasi hidup kita. Dan kemudian membuat kita bermultiplikasi. Kita ya, mendapatkan penebusan. Supaya kita dulu hidup di dalam gelap, kemudian hidup di dalam terang Tuhan. Ya. Artinya apa? Kita ya, tidak lagi hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Ya. Jangan-jangan kita nyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Ya. Aku tidak berubah karena Tuhan Yesus juga tidak berubah. Harusnya kita berubah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena Dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Namun, ya,
karya penebusan itu tidak berakhir hanya di dalam transformasi hidup kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang seperti apa yang Alkitab katakan, itu bukan the end. Tetapi justru hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kemudian kita bermultiplikasi. Tujuan daripada pemuritan ya, bukanlah menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi tujuan daripada pemuritan adalah bermultiplikasi. Ya. Ketika kita menjadi murid, kita menghasilkan murid yang lain. Kita sering salah kaprah dengan kata multiplikasi. Kita berpikir bahwa multiplikasi itu adalah ketika kita punya small group, kita punya komsel, kita punya komit, kita ngajak banyak orang ikut di komit kita. Kemudian komit kita sudah, waduh banyak ini orangnya, gak efektif lagi bicara. Kita bagi ya, kita split. Sementara tidak ada pertumbuhan rohani di dalamnya, tidak ada transformasi di dalamnya. Karena tujuan pemuritan, ya, bukan makin banyak kelompok kecil yang kita punya. Bukan makin banyak komit yang kita punya. Tetapi tujuan pemuritan adalah menghasilkan murid yang lebih banyak. Siapakah murid? Ya, murid adalah orang yang belajar daripada orang yang di atasnya. Mendapat bimbingan. Ya. Dan kemudian dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Dan dia pun multiplikasi, dia memuridkan orang lain. Paulus berkata kepada Timotius, ikutilah teladanku seperti aku mengikut Kristus. Seorang pemurid adalah orang yang belajar dari Kristus melalui orang yang memuridkan dia. Dan kemudian dia rindu juga memuridkan orang lain. Seharusnya pemuritan itu adalah kita menghasilkan murid. Dan di dalam kelompok, karena kelompok kecil adalah kelompok yang paling efektif untuk pemuritan. Tidak semua kelompok kecil adalah pemuritan, kelompok kecil bisa jadi kelompok gosip, karena isinya cuma ngegosip doang. Ya, kelompok kecil menjadi efektif buat pemuritan. Dan ketika orang itu dimuridkan, dia menghasilkan murid yang lain dan kelompok itu merasa tidak efektif lagi, maka dia bermultiplikasi menjadi kelompok yang lain. Kelompok kecil tidak akan bermultiplikasi kalau tidak ada multiplikasi murid. Pemuritan yang sejati itu terjadi oleh karena kita tahu tujuan hidup kita bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Bukan sekedar kita yang keluar daripada gelap kemudian menuju kepada terangnya yang ajaib. Tetapi Tuhan mau itu kita saksikan kepada orang lain. Sehingga orang lain mengalami hal yang sama. Dari gelap mereka menuju kepada terangnya. Saudara sekalian, apakah yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah tujuan hidupmu memenuhi keinginanmu sendiri? Adakah kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin engkau lakukan dalam hidup ini? Kita diberi identitas yang baru, adalah supaya kita memberitakan karya terbesar Allah. Karya terbesar Allah adalah membawa kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. William Barclay maksud saya adalah seorang teolog. Dia berkata kekristenan sejati menuntut kita untuk terus berpegang teguh tidak hanya di dalam kemenangan tetapi dalam kesulitan yang paling berat sekalipun. Hidup menjadi orang Kristen tidak selalu mudah, bahkan boleh dikatakan semakin sulit. Ketika kita ingin bersandar kepada Tuhan justru makin banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun adakah kita mau berkata, Tuhan sekalipun banyak kegagalan, banyak kesulitan yang aku hadapi, aku mau stay firm with you. Rasul Paulus berkata
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, pergumulan yang kita hadapi, kalau ketika kita bersama dengan Tuhan, itu semua tidak sia-sia. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita tahu kita adalah miliknya. Jadi pertanyaan, maukah kita percaya kepada Dia yang memiliki kita? Mari kita merefleksikan apa yang firman Tuhan katakan. Kita pujikan kembali, trust in Him. Kita mau percaya kepada Dia. Katakan, aku mau percaya kepadamu ya Tuhan, sebagai tekad kita untuk percaya kepadanya. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He Saya mengundang heard setiap kita and untuk He berdiri. answered. I sought the Lord Mari kita and He berdiri. heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Ya Tuhan, kiranya ini menjadi seruan kami. Kami mau percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang kepadanya kami boleh menyerahkan diri kami. Kami boleh teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami tahu kepada siapa kami boleh mempercayakan hidup kami. Ya Tuhan, dalam segala pergumulan yang ada, kesulitan yang ada dalam kehidupan ini, kita kami boleh berseru kepadamu. Kami memohon Engkau menguatkan kami, mengingatkan kami siapakah kami sesungguhnya. Dan apa maksud Tuhan bagi kami dalam dunia ini. Sehingga orang-orang boleh melihat karya yang terbesar daripada Allah itu nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Allah hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.